Shalom. Apakah kita semua baik? Baik. Haleluya. Ya. Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah mau mengakhiri bulan Februari. Segala event kita sudah lewati bersama-sama, baik kebaktian awal tahun, kebaktian Imlek, dan sebentar lagi juga kita akan menjelangi Prapaskah. Kalau kita sampai hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang memberikan kepada kita semua kesehatan. Selama ini saya lihat kita sudah berkebaktian secara onsite, cuman kita semua masih maskeran semua nih ya. Mungkin sudah lupa ya muka. Kadang-kadang ada yang udah lama nggak datang, kita lupa nih mukanya seperti apa. Coba sekarang saya izinkan sambil berdiri saya undang kita buka masker dan menyapa, beri senyum yang manis kepada saudara-saudara kita. Nah inilah yang selama ini maskeran hampir kurang lebih 2 tahun lebih ya. Begitu manis ketika masker itu dibuka, begitu melihat senyum-senyumnya, begitu luar biasa ya. Mari saudara, kita bersama-sama menyiapkan hati kita sungguh-sungguh setiap kita bersaat teduh di hadapan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami siap beribadah kepada Engkau. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Ibadah ini dimulai dengan pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang terkasih, hanya ada satu nama yang menyelamatkan, hanya ada satu nama yang menyucikan, ialah Yesus Kristus. Alam semesta kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Ada nama lain selain Yesus. Semua lutut akan berterut dan semua lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Allah segala Allah.
Hosana, Hosana, layak dipuji dan disembah. Kami nyanyikan, namamu besar, namamu termulia. Biarlah bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu Tuhan. Engkau layak menerima segala puji dan hormat dari kami Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, bukan kami yang terlebih dahulu mengasihi Engkau. Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh dibebaskan dari hukuman maut yang harusnya yang kami tanggung. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami juga mengakui segala dosa-dosa kami yang sering kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, ampunilah dosa kami Tuhan, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, kami layak menaikkan puji-pujian menyembah Engkau dan Engkau menerima segala puji-pujian kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Membuka hati kami Tuhan, untuk menerima firman yang ditaburkan pada pagi hari ini. Sehingga kami terus boleh belajar, kami boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami boleh menjadi satu pohon yang dengan akar yang kuat untuk menghadapi keadaan dunia, terutama di tahun 2023. Dan kami menyerahkan hamba-Mu Saudari Simon yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, pakai beliau dengan kuasa Tuhan, urapi dia. Berikan dia hikmat Tuhan untuk berkata-kata dan mengajar kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh ibadah yang berlangsung di muka bumi ini Tuhan. Engkau juga menyertai mereka. Dan pada hari ini kami mempertaruhkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita tetap berdiri dengan umat percaya dari segala abad dan tempat kita mengikarkan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk semuanya. Kami persilakan paduan suara Ebenezer dan Serafim untuk menyampaikan puji-pujian.
Selamat pagi. Lagu yang akan kami nyanyikan, tapi ini bukan suatu kebetulan ya. Kami mempersiapkan lagu ini sejak lama dan ternyata tema hari ini adalah mengasihi, Tuhan mengasihi sesama. Lagu yang akan kami nyanyikan dari Matius pasal 22 ayat 37 dan 38 yang merupakan hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kasihilah sesama. Biarlah kita juga boleh menolong orang-orang di sekeliling kita, memberikan apa yang mereka perlukan. Karena itu kasih yang utama yang Tuhan ajarkan pada kita. Biarlah lagu ini boleh sekali lagi mengingatkan kepada kita semua dan menjadi pengantar untuk firman hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian paduan suara Ebenezer dan Serafim. Benar-benar sesuai tema mengasihi sesama dan mengasihi Allah dengan segenap hati. Segala hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Mari saudara sekalian mengajak kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari Mazmur 37 ayat 12 sampai 26. Mazmur nomor 37 ayat 12 sampai 26. Kita akan membaca seluruh ayat ini bersama-sama, kita membuka suara kita. Mazmur nomor 37 ayat 12 sampai 26. Mari. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka
untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang-orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita ulang bersama-sama ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Dan tema kita pada hari ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebenarnya Tuhan tidak minta kita dikasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu dengan memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Tetapi Tuhan ingin kita hidup saling mengasihi. Mari kita belajar pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Kita mohon agar Allah Roh Kudus memakai Saudara Simon untuk mengajar kita di dalam kebenaran firman Tuhan, menyentuh hati kita dan memberikan kita satu hati yang mau belajar bagaimana mengasihi sesama kita dan mengasihi Allah. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku dan ubah hidupku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa.
Bapa sentuh hatiku dan mengubah hidupku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Saya undang kita berdiri. Mari kita menyiapkan hati kita. Saya mengajak semua kita dalam sikap berdoa, dan saya minta paduan suara menyanyikan ref ini 2 kali. Mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita agar Bapa boleh menyentuh hati kita, mengajarkan kita kasih yang selalu memberi. Sekali lagi kita naikkan refnya ya. Bapa sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, bagian ini mungkin sudah sering sekali kami baca dan kami dengar di dalam khotbah-khotbah di gereja. Namun seperti pujian ini Tuhan, celikan mata rohani kami, bahwa kami pagi ini mengerti Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Sehingga kami dimampukan untuk boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Dan mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami pagi ini. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana, bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu di pagi ini. Biar kami boleh sama-sama belajar bagaimana boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Saya selalu merasa setiap kali kesempatan yang diberikan adalah kesempatan buat saya belajar ya. Jadi tadi waktu Cisusan katakan, wah yuk kita kita mendengarkan Simon boleh mengajar. Saya tambah deg-degan begitu. Karena saya betul-betul merasa Bapak Ibu kalau saya bisa sampai hari ini adalah kesempatan saya belajar di gereja saya. Ya, misalkan di kampus saya sering jadi liturgis begitu untuk memimpin mahasiswa kurang lebih 2.000 mahasiswa. Kemudian menjadi liturgis di tengah dosen-dosen yang profesor dan doktor begitu. Siapa saya? Tetapi gereja ini yang melatih, yang mengajar saya dari mulai yang paling kecil ya, dari persekutuan, kemudian di ibadah umum. Sehingga kalau hari ini saya boleh diberikan kesempatan, saya rasa ini sebuah anugerah yang luar biasa. Ya, terima kasih buat Boksu dan rekan-rekan majelis yang boleh memberikan kesempatan.
Saya pikir hari ini banyak yang pakai baju merah. Ternyata cuman saya dan tim choir yang pakai ya. Kan hari ini masih bulan Februari kan. Jadi saya sengaja kaki giganya di bawah, kok tumben pakai baju merah ya. Ya, karena ini masih bulan kasih dan topik kita juga tentang kasih ya. Jadi saya pakai baju merah pagi ini. Mari jemaat kita sama-sama buka Alkitab kita. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kita baca bergantian ya. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya baca ayat 34, saudara baca ayat 35. Demikian kita baca sampai ayat 40. 1, 2, mulai. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sama-sama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang sudah menikah, saya mengajak kita boleh bernostalgia sejenak. Ya, coba nostalgia. Ingat nggak pertama kali waktu diajak kencan sama pasangannya? Atau kalau yang masih youth, yang sudah punya pacar lebih gampang ya, karena belum terlalu lama, mungkin bulan lalu, tahun lalu. Coba kita ingat, pertama kali diajak kencan oleh pasangan kita, pasti berjuta rasanya bukan? Ya, agak gugup, ada tegang, tetapi juga exciting, ya. Tetapi juga pasti semangat, menunggu-nunggu nanti kencan pertama ini seperti apa, ya. Ada perasaan-perasaan yang campur aduk di dalam hati kita, tentunya berjuta rasanya, ya. Mungkin kalau yang wanita sudah mulai pikir-pikir dari 3 jam sebelumnya, saya mau pakai baju apa ya? Baju ini warnanya bagus, tapi kayaknya pasangan saya kurang suka. Kalau baju yang itu modelnya saya suka, tapi kayaknya nggak cocok sama tas saya. Atau kita bilang baju yang ini sebenarnya oke, tapi belum dicuci, ya. Mulai panik, mulai tegang. Aduh, mau pakai apa? Mikirin baju aja bisa 3 jam, ya. Sampai waktunya terjadi, ya sudah lah ya, apa yang ada itulah yang dipakai. Kemudian datanglah sang pria, ya, tangannya mulai dingin. Saya nggak tahu ini nostalgianya sama nggak ya? Tangannya mulai dingin dan kaku, jantungnya mulai berdebar, ya, dan mulai keluar keringat dingin. Oh, ini kayaknya jemaat nggak seperti ini ya? Ada yang seperti ini? Ada? Kayaknya udah lupa ya. Mungkin boleh nih nanti bulan Februari ini boleh kencan kedua kali ya, supaya ada rasa itu lagi kayaknya begitu ya. Mungkin ada perasaan kayak begitu. Kemudian waktu pada saat kencan, apalagi kalau pasangannya mulai tanya begitu ya. Maukah kamu jadi tulang rusukku dan aku jadi tulang punggungmu? Cia ya. Kakaknya anak muda sekarang, ya rekan-rekan, tukeran coklat itu sudah nggak zaman katanya. Ya, kalau saya di kampus mereka bilang begitu. Sekarang kita tukerannya tukeran tulang kok. Hah? Saya bingung tukeran tulang apa? Ya. Jadi kalau yang cowok bilang kamu jadi tulang rusukku, aku jadi tulang punggungmu, itu tukeran tulang namanya, ya. Ya. Saudara saya mau tanya, ya, kalau dulu itu perasaan kita, ya. Saya mau tanya apakah sekarang kalau misalkan sang suami ngajak sang istri makan, ada nggak yang perasaannya masih begitu? Jantungnya berdebar, ya. Kemudian mulai keluar keringat dingin. Saya rasa nggak ada ya. Kalau ada itu tanda-tanda kayaknya jantungnya ada penyumbatan, ya, dan mungkin sang istri harus segera membawa ke IGD, kayaknya begitu. Rasanya mungkin sekarang nggak ada. Kalau sudah lama menikah, kemudian masih ada perasaan-perasaan yang sampai seperti itu, ya. Apakah itu artinya pasangan suami istri itu sudah nggak saling mencintai? Tentunya jawabannya tidak pasti, ya. Kemungkinan besar tidak. Tetapi sebuah ekspresi kasih mungkin bisa berbeda, ya. Bapak Ibu jangan kita hanya terlalu berharap kepada kasih yang sensasional, ya, kasih yang emosional,
itu hanya terjadi pada saat di awal hubungan saja, dan biasanya terjadi pada saat kita belum dewasa, dan biasanya waktunya singkat sekali, ya. Mungkin yang masih muda-muda masih bisa lebih memahami nih, begitu. Ini mirip sekali dengan pengalaman kalau bukan hanya kita mencintai sesama, ya, pacar kita atau pasangan kita sekarang, tetapi juga kita mencintai Tuhan. Mungkin rekan-rekan Bapak Ibu pernah mengingat pertama kali kita bertobat, mungkin ikut KKR, ya, mungkin di dalam sebuah retreat. Wah, kasih kita betul-betul begitu meluap-luap bagi Tuhan. Rasanya apapun juga kita mau melayani Tuhan. Tetapi sejalan dengan beriringnya waktu, apakah kasih kita masih sama? Saudara, bicara tentang kasih, kasih bukan hanya bicara tentang perasaan yang meluap-luap atau sebuah emosi semata-mata. Namun semakin dewasa kita, ya, kita akan semakin mengerti bahwa kasih itu bukan cuma sekadar emosi, tetapi betul-betul kasih itu melibatkan seluruh komponen hidup kita. Kasih itu melibatkan hati kita, jiwa atau emosi kita, dia juga melibatkan pikiran kita, dia melibatkan kekuatan kita. Dan itu perlu dilakukan dengan sebuah komitmen. Itulah kasih yang akan kita belajar di pagi ini. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah, Tuhan katakan dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan mengasihi sesama manusia. Tentunya membutuhkan komitmen di situ. Ya. Bapak Ibu, pada saat kita membaca tadi perikop Matius 22 ayat 34 sampai 40, ya, di situ menceritakan sebuah keadaan di mana ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Saduki di situ sedang bersoal jawab dengan Yesus. Dan salah seorang ahli Taurat, kemungkinan adalah yang paling pintar, ya, dia menanyakan begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ya, mungkin kalau kita nggak terlalu ngerti konteks di hari itu, kita pikir apa susahnya menjawab itu, ya. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, ya. Ini sulit dan dilematis pertanyaan ini. Kenapa sulit? Karena bagi orang Yahudi, di dalam tradisi Yahudi, ada 613 perintah yang tertulis di dalam hukum Taurat. Yaitu 248 perintah yang harus dilakukan dan 365 perintah yang merupakan larangan. Ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus harus memilih di antara sedemikian banyak? Ada 613 perintah. Mana yang paling utama? Ya. Nah, sebenarnya ini juga bukan satu hal yang terlalu luar biasa bagi orang Yahudi. Mereka sudah sering kok sebenarnya memperdebatkan hal ini. Sebagian orang Yahudi mengatakan bahwa semua perintah itu sama, setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya. Tetapi sebagian orang Yahudi mengatakan dikelompokkan. Oh, ada hukum yang lebih besar, ada hukum yang lebih kecil, kemudian mereka mulai membuatkan urutannya atau peringkatnya. Ya. Contohnya hukum-hukum yang lebih besar, misalkan yang tertulis di Alkitab. Ada hukum sunat, ada hukum hari Sabat, ada hukum korban, dan sebagainya. Begitu. Ya. Nah, pertanyaan ini bukan cuma sulit, ya, namun juga dilematis. Karena apapun yang Tuhan Yesus jawab, pasti tidak akan menyenangkan pihak tertentu. Ya, kalau dia jawab perintah yang A, maka pasti orang yang menganut perintah yang B punya kesempatan untuk menyanggah dan menuduh Yesus. Tetapi kalau dia jawab perintah yang B, maka yang mungkin kelompok yang C juga punya kesempatan untuk menuduh dan juga menyanggah Yesus. Maka ini satu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ya, sulit tetapi juga sekaligus dilematis. Tetapi sungguh jawaban Yesus luar biasa, ya, seringkali selalu luar biasa. Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ya, kalau di Lukas ditambahkan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Langsung disambung dengan hukum yang kedua. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jawaban Yesus terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu berpusat pada hubungan manusia dengan Tuhan, dan bagian kedua berpusat pada hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, jawaban ini Bapak Ibu membungkamkan apa yang ahli Taurat itu sampaikan atau tanyakan. Ya, karena dua bagian ini betul-betul adalah bagian yang sebenarnya sudah sering dilakukan oleh orang Yahudi. Kita tahu di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7, ya,
bagian yang membahas juga tentang bagian ini, bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Bagian itu seringkali dinamakan Shema Yisrael. Waktu 3 bulan lalu saya membicarakan tentang mesbah keluarga, saya sempat singgung ini lebih panjang lebar. Ya. Bagian ini adalah bagian yang sering sekali dibaca oleh umat Israel. Ya. Ini menjadi sebuah doa bagi mereka yang diucapkan 1 hari 2 kali. Ya. Dan juga mereka menghafalnya, bahkan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Maka ini bukan lagi sesuatu hal yang asing sebenarnya bagi mereka, karena mereka sudah tahu sekali, bahkan kemungkinan besar mereka sudah hafal. Apalagi ahli Taurat, mereka mengajarkan, pasti mereka sudah tahu dan sudah hafal bagian ini, ya. Dan mengenai kasihi sesamamu manusia, itu juga bukan satu hal yang asing di dalam hukum Taurat. Itu tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18, saya bacakan aja, ya. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada tulisan itu di dalam hukum Taurat, ya. Dan itu sudah sering mereka ketahui, sehingga apa yang mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus memang itu hanyalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu hukum ini, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihi sesamamu manusia, adalah rangkuman daripada 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai, ya, yang kita kenal dengan 2 loh batu. Nah, kalau kita baca di Keluaran 20, ya, di dalam 10 hukum Taurat, sebelum Tuhan Yesus memberikan 10 hukum itu, dia mengatakan di ayat 1 dan 2. Di depan ada tulisan yang ayat 2-nya dikatakan seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Didahului oleh kalimat ini, kemudian mulai dari ayat 3-nya sampai ayat seterusnya. Disitulah tertulis mengenai 2 loh hukum batu. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan sebagainya. Ya. Artinya sebelum Tuhan mengatakan, oi, kasihilah sesamaku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan sebagainya, yang merangkumkan hukum ke-1 sampai ke-4, dan juga kasihilah sesamamu manusia yang merangkumkan hukum ke-5 sampai ke-10. Tuhan sudah mengatakan ini dulu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Artinya adalah Tuhan Allah mau sebelum mereka mengasihi Allah dan mengasihi sesama, ingat loh, bahwa akulah Allah yang sudah mengasihimu terlebih dahulu. Akulah Allah yang membawamu keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir adalah sebuah gambaran yang sebenarnya Alkitab mau katakan, itu adalah sebuah perjalanan kita sebagai anak Tuhan. Kalau dulu Musa membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, sekarang kita sebagai umat percaya dipanggil Tuhan keluar dari perbudakan dosa dan berjalan di dalam perjalanan bersama Tuhan. Jadi ini adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia mengorbankan dirinya untuk kita, dia memanggil kita keluar dari jurang dosa, dan dia mau sebagai sebuah ekspresi kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itulah yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan begini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maka saudara-saudara, ini satu poin yang sangat jelas buat setiap kita. Kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan mengasihi sesama kita. Bukan karena ada sebuah kasih yang normal sepertinya di dalam hati kita, tetapi kita mampu mengasihi karena kita merasakan, mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Sekarang kita boleh merefleksikan dan menanyakan, apakah kita sudah sungguh mengalami kasih Allah di dalam hidup kita? Kasih yang sungguh-sungguh berkorban, yang memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Kalau kita sudah mengalami, maka kita akan terus dimampukan
untuk dapat menjalankan firman Tuhan ini. Saya punya beberapa kalimat yang bagus yang saya baca dari sebuah buku seperti ini. Kita mengasihi bukan agar kita mengalami surga, tetapi kita mengasihi karena surga sudah menjadi milik kita. Kita tidak mengasihi untuk memenangkan hati Tuhan, tetapi kita mengasihi karena Tuhan telah memenangkan hati kita terlebih dahulu. Kita tidak mengasihi agar Allah mengasihi kita, tetapi kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita dengan memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Sungguh satu kalimat-kalimat yang indah yang mengingatkan kita. Kita mengasihi bukan untuk membayar Tuhan mendapatkan hidup yang kekal ataupun surga. Tetapi karena kita sudah dapat dulu hidup yang kekal, kita sudah mencicipi dulu surga itu, maka kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, Tuhan di sini mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Ya. Bapak Ibu perhatikan di sini kata segenap terus diulang-ulang. Ya. Bukan sekali dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, misalkan begitu. Tetapi kata segenap ini selalu diulang-ulang. Ya. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Ya. Nah, ini menandakan bahwa memang kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita betul-betul bisa memberikan sepenuhnya hidup kita. Kalau kita bicara hati, jiwa, kekuatan, akal budi, ini adalah membicarakan sebuah keutuhan hidup kita. Ya. Rohani kita, jiwa kita, tubuh kita, ya, akal budi kita, itu sungguh-sungguh kita mau berikan bagi Tuhan. Nah, seringkali di dalam hidup kita banyak ngawur sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak sih kalau saya nggak memberikan sepenuhnya bagi Tuhan, rasanya saya kok belum siap. Boleh nggak sih kalau setengah-setengah saja? Boleh nggak kalau sebagian saja? Seringkali itu tawaran kita kepada Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Seakan-akan kita mau mengatakan begini kepada Tuhan. Tuhan, waktu Engkau mati di kayu salib dan menebus dosaku, bukankah hanya darahmu yang ada di tangan kananmu yang tercurah bagiku? Bukan semuanya kan Tuhan? Tuhan, bukankah kakimu yang dipatahkan hanya kaki kirimu? Bukan semuanya kan Tuhan? Apakah betul seperti itu Bapak Ibu? Jawabannya pasti tidak. Karena pada saat Kristus mati di kayu salib, bukan cuma tangannya yang berdarah yang dicurahkan buat kita, tetapi seluruhnya, kepalanya, tangannya, dan seluruh hidupnya. Waktu kakinya dipatahkan dan tulangnya remuk, bukan hanya tulang kaki kanannya, tetapi semuanya. Sehingga kalau Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita, layakkah kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah saya hanya mengasihi Tuhan setengah saja Tuhan dari hidupku, saya belum sanggup, saya nggak bisa, atau mungkin saya nggak bersedia memberikan seluruhnya. Saudara, inilah bentuk sebuah kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, maka itu sebabnya dikatakan segenap, segenap, segenap. Dan kalau kita pelajari di sini di dalam Matius, kata mengasihi, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini menggunakan bahasa Yunani yang setiap kita saya rasa sudah tahu ya. Bahasa Yunaninya adalah agapao. Sehingga dari kata itu kita mengenal kasih agape. Ya, dan di sini kasihi itu di dalam bentuk kata kerja yang aktif. Sehingga semua orang yang sudah ditebus oleh Kristus, ya, mengasihi itu bukan lagi menjadi sebuah hal yang opsional. Ya. Mengasihi itu bukan lagi menjadi sebuah tawaran. Ini adalah sebuah keharusan. Ini adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus katakan. Dan mengasihi itu bukan lagi menunggu orang lain dulu mengasihi kita, baru kita mengasihi. Tetapi mengasihi ini adalah sebuah keaktifan. Saudara, ini ayat-ayat yang sangat mendalam kalau kita renungkan. Mari sama-sama kita terus belajar bagaimana bisa mengasihi Tuhan. Dengan sepenuh, ya, dengan segenap, dengan segala keutuhan hidup kita. Karena ini bukan sesuatu yang opsional, ini sebuah keharusan, ini bukan tawaran. Bisa iya, bisa tidak, ya. Seakan-akan kita yang menentukan. Ini adalah sebuah perintah. Dan ini juga bukan sebuah hal yang pasif kita menunggu, tetapi sebuah hal yang aktif. Ya. Nah, tentu pertanyaannya begini, mungkin saudara-saudara nanya, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ya.
Saudara, kasih kita akan Allah akan bertumbuh pada saat kita mengenal Allah. Sama seperti dengan kita mengenal pasangan kita dan kasih kita makin hari makin bertumbuh. Sama juga dengan kita mengasihi Allah. Sedikit kita mengenal Allah, maka kasih yang kita berikan kepada Allah juga sedikit. Semakin kita mengenal Allah di dalam kehidupan spiritualitas kita, maka kasih akan Allah juga akan semakin lama semakin banyak. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita juga mempunyai kerinduan untuk mengenal Allah? Kalau kita sendiri tidak mengenal Allah, tidak memiliki kerinduan, maka bagaimana kita bisa mengatakan kita mau mengasihi Allah? Ya. Semakin kita mengenal seseorang, maka mungkin waktu dia belum mengatakan sesuatu, ya, atau mungkin waktu dia sudah mulai diam, kita sudah mulai makin ngerti, kita sudah mulai makin peka. Ya coba lihatlah pasangan yang sudah makin lama menikah, biasanya begitu, ya. Pasangannya nggak usah ngomong dulu, dia seharusnya sudah mulai ngerti, karena memang sudah terbiasa hidup bersama dan makin lama makin mengenal. Nah ini juga sama prinsipnya Bapak Ibu. Waktu kita makin kenal Tuhan kita, ya, maka seharusnya kasih kita pun sedikit demi sedikit itu akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan nggak meminta kasih yang sempurna saya rasa, tetapi satu kasih yang betul-betul bertumbuh di dalam setiap kondisi kita hari ini. Betul-betul kita belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, bagaimana bertumbuh dan mengenal Tuhan secara lebih mendalam? Saya suka satu kalimat dari J.I. Packer. Ya, kebanyakan di sini kita sudah sering sekali membaca Alkitab. Ya, tapi hari ini saya mau mengajak kita mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Ya, seringkali kita membaca Alkitab itu satu hal yang baik. Tetapi membaca Alkitab yang hanya memenuhi pikiran kita dengan kata-kata yang begitu banyak, tanpa ada sebuah perenungan dan tanpa ada sebuah pembelajaran di dalamnya, itu akan menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang kering. Ya. J.I. Packer mengatakan, seorang teologian ya, mengatakan satu hal yang bagus begini. If I were the devil, one of my first aims would be to stop folk from digging into the Bible. Dia katakan kalau saya jadi setan, maka tujuan utama saya adalah menghentikan orang-orang percaya menggali Alkitab. Ya. Saya rasa ini satu ucapan yang betul. Iblis tidak takut orang percaya membaca Alkitab. Ya, walaupun membaca Alkitab itu sangat baik dan kita terus mendengungkan, ya ayo baca Alkitab. Ya. Tetapi kalau kita hanya membaca, ya tanpa stop, merenungkan, mengendapkan apa yang kita baca dan melakukan, saya rasa iblis tidak takut, dia juga tahu ayat Alkitab, bukan? Maka betul kalimat J.I. Packer ini. Kalau saya jadi iblis, maka tujuan utama saya adalah menghentikan orang membaca Alkitab. Seringkali kita membaca Alkitab hanya sebagai sebuah informasi, sehingga kita tidak bertumbuh cinta kita kepada Tuhan. Kalau tidak bertumbuh cinta kita kepada Tuhan, maka pengenalan kita juga pastinya terbatas kepada Dia. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan secara lebih mendalam? Bapak Ibu, ini ada beberapa saran praktis yang saya coba pikirkan, yang saya baca. Mungkin bisa membantu setiap kita di dalam betul-betul punya waktu di dalam menggumuli firman Tuhan. Yang ke-1, siapkan waktu khusus. Ini sangat sederhana. Ya. Jangan menyisakan waktu, tetapi menyisihkan waktu. Kalau kita nggak punya waktu khusus, ya, selalu terburu-buru setiap pagi, ya, mungkin cuma 3 menit baca renungan, kemudian doa dan langsung pergi. Saudara percayalah, kita nggak akan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Lebih baik kita punya waktu yang tenang, let's say 15 sampai 20 menit. Saudara bandingkan 15-20 menit dibanding 24 jam, itu hanya berapa persennya? Mungkin cuma 1% di dalam hidup kita. Bisakah kita mendedikasikan waktu 20 menit misalkan satu hari, menyisihkan untuk kita betul-betul punya waktu tenang di hadapan Tuhan, waktu khusus membaca firman Tuhan. Yang kedua, membaca bukan mengeja. Saudara tahu ya kalau mengeja ya mengeja ya begini aja. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya sulung dan berkata gagal dan satu perikop selesai, satu pasal selesai. Kemudian kalau kita pikirkan saya baca apa ya? Nggak tahu. Itu mengeja. Seperti anak kecil belajar membaca. Ya. Ini membaca. Di dalam waktu yang sudah betul-betul kita khususkan, baca minimal 2 sampai 3 kali. Saya sarankan jangan terlalu banyak bacaan yang kita baca.
Satu perikop itu seringkali cukup. Baca 2-3 kali sambil kita coba berdialog, yaitu yang ketiga ya. Kita coba bertanya dengan ayat Alkitab yang kita coba baca. Kita coba renungkan, kita ambil waktu. Saudara, satu penulis mengatakan, waktu kita membaca Alkitab, coba pakai waktu 25-50% waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab 20 menit, maka pakai 10 menit untuk merenungkan, berdialog dengan firman Tuhan. Bukan cuma membaca, tetapi coba tanyakan, hari ini ada firman apa ya yang meneguhkan saya? Hari ini ada firman apa ya yang mengajar saya? Hari ini ada firman apa ya yang mengingatkan saya akan dosa saya? Saudara, banyak hal waktu kita mulai merenungkan ya. Bahkan yang keempat saya tulis dicatat. Ini sangat membantu sekali. Saya mencatat setiap saat teduh saya ya. Ditulis, waktu kita menulis, seringkali di situ Tuhan mulai menyatakan sesuatu untuk kita, ya. Ditulis apa yang kita dapat, apa yang mau kita lakukan, sehingga betul-betul bukan cuman pikiran kita, mata kita, tetapi tangan kita, ya, otak kita, itu semuanya bekerja di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melewati setiap hari dengan seperti itu, saya yakin kita semakin kenal Allah kita. Saya yakin pada saat kita semakin kenal Allah kita, maka kasih kita kepada Allah kita juga makin hari makin bertumbuh. Ya. Dan yang terakhir, ikut kalau ada sarana belajar firman Tuhan. Saudara, di gereja kita ada banyak sekali sarana yang diberikan. Misalkan setiap Rabu malam kita ada pesta. Saudara, jangan takut dulu, waduh ini belajar teologi, ini saya mau jadi pendeta apa enggak ya? Waktu minggu pertama kita belajar banyak yang komen kayak begitu ya. Saudara, enggak, teologi itu adalah kita belajar sama-sama firman Tuhan. Dan itu adalah milik setiap anak Tuhan. Ya, apalagi kita di kota besar, kita banyak sekali tantangan. Kalau kita enggak mendalami iman kita, maka kita akan mudah sekali goyah dengan pengajaran yang ada di luar sana. Pesta. Sayang sekali kalau cuma misalkan sekitar 15-20% jemaat kita yang mengikutinya. Mari kita ikut sama-sama. Ya, Ibu Neti di Komisi Wanita ada bikin apa tuh yang sudah 2 kali kita rayakan bersama. Ya, PA secara terstruktur satu kitab tertentu, kemudian ada bikin PR dan sebagainya. Saudara, itu satu hal yang sangat baik. Itu belajar menggali firman Tuhan dan semua pasti bisa. Ya, ini bukan masalah saya punya intelektualitas yang tinggi atau tidak, ya. Tetapi ini masalah apakah kita mau belajar tenang, menggali, membaca, menyediakan waktu untuk firman Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita berjuang. Waktu kita mengatakan kita mau mengasihi Allah, bagaimana mengasihi Allah kalau kita nggak kenal Dia? Bagaimana kita nggak kenal Dia kalau kita nggak membaca firman-Nya? Kalau kita nggak pernah merenungkan, kalau kita nggak pernah mempelajari firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan hal yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Saudara, mungkin saudara mengatakan, ya di dalam hidup saya juga ada kok mengasihi begitu ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang tua, kalau anak Bapak Ibu bisa tumbuh besar, itu kan pasti adalah karena Bapak Ibu mengasihi anak Bapak Ibu kan. Ya. Itu sebuah kasih yang dikatakan kasih yang normal, itu namanya adalah natural affection. Kasih sayang alami. Orang tua mengasihi anaknya, kakak mengasihi adiknya, seorang teman mengasihi temannya. Ya, itu sesuatu yang sangat baik. Karena memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi. Walaupun ada benih-benih dosa di dalam hati kita. Tetapi kita dimampukan di dalam mengasihi yang seperti itu. Ya. Tetapi bukankah hal ini juga yang dialami oleh orang Yahudi pada saat itu. Ya. Kalau kita banyak membaca bagian daripada Alkitab, kita seringkali menemukan bahwa bangsa Yahudi yang mengasihi juga sesamanya Yahudi, atau mungkin orang asing yang ada di dalam wilayahnya mereka. Tetapi mereka punya kesulitan loh di dalam mengasihi orang lain. Ya. Nah, sama, mengasihi sesama di sini juga menggunakan kata Yunani yang sama, yaitu agape, yang artinya adalah kasih tanpa syarat, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, bukan sebuah kasih yang transaksional. Jadi kalau kamu mengasihi, saya baru mengasihi, ya. Bukan juga sebuah kasih yang manipulatif, kasih yang dilakukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, ya. Atau kalau orang bilang ada udang di balik bakwan, ya. Itu kasih manipulatif. Tetapi seorang penulis, Donald Whitney, di dalam bukunya Spiritual Check Up, dia menuliskan kayak begini.
The test of Christ-likeness is not the greatness of your love toward those who love you, but the bounty of your love toward those who do not. Ya, jadi dia katakan begini, saudara, ujian keserupaan dengan Kristus, ya kita seringkali bilang kita mau jadi semakin serupa Kristus. Ujian keserupaan dengan Kristus bukan ditunjukkan seberapa besar kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi seberapa melimpahnya kasih yang kita tunjukkan kepada orang yang tidak mengasihi kita. Wah, ini berat. Ujian keserupaan kepada Kristus bukan ditunjukkan seberapa besar kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. It's very easy mengasihi orang yang mengasihi kita. Apa susahnya? Ya, sangat mudah. Tetapi ujian kita dikatakan makin serupa Kristus adalah mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. Orang yang mungkin selama ini sudah mengecewakan kita. Orang yang selama ini mungkin sudah melukai hati kita. Wah, itu berat sekali. Berdarah-darah mungkin hati kita. Itu ujian keserupaan dengan Kristus. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, gereja kita sudah 71 tahun. Masih ingat gereja kita udah 71 tahun? Masih ingat ya? Gereja ini pasti bukan gereja yang sempurna karena terdiri dari kita yang gak sempurna. Ya. Perjalanan 71 tahun ini perjalanan yang panjang. Saya percaya banyak kali kita dikecewakan, banyak kali kita menghela napas atau bahkan menangis. Ada banyak kesalahpahaman, kemarahan yang mungkin kita simpan. Mungkin di dalam doa terbesit dalam pikiran kita, seandainya orang itu nggak ada di gereja ya. Saudara, mungkin ada hal-hal yang seperti itu saya alami sendiri dan saya mengakui. Ini bukan satu hal yang mudah kita berada di dalam satu komunitas orang berdosa dan saling menggesek untuk bertumbuh bersama. Banyak kekecewaan, banyak kesalahpahaman. Semakin saudara masuk melayani, akan semakin banyak saudara temukan seperti itu. Tapi jangan takut melayani, ya. Karena justru di dalam hal itu kita digesek, kita diasah, supaya karakter kita makin menjadi semakin serupa Kristus. Itu tujuannya Tuhan buat kita. Ini sangat sulit sekali. Tantangan menjadi semakin serupa Kristus adalah mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. Saudara ambil inisiatif untuk menyatakan kasih, terutama ketika kecil kemungkinan kasih kita akan mendapatkan balasan. Biarlah sukacita yang kita rasakan karena meneladani Kristus menjadi penuh, tanpa mempedulikan tanggapan atas kasih yang kita tunjukkan. Saudara, itulah kasih agape. Kita tetap menunjukkan kasih kepada orang yang kita tidak sukai, walaupun mungkin dia tidak membalas. Ya, seringkali kita mengatakan, ngapain gue menyapa? Setiap kali gue sapa dia selalu buang muka. Ya, ngapain gue tegur? Dia juga selalu kalau ketemu selalu menghindar kok. Saudara belajar, inilah kasih agape, inilah kasih yang dikatakan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Memang susah, tetapi itulah ujiannya di dalam kita menjadi semakin serupa Kristus. Saya mau tutup dengan sebuah cerita, yaitu cerita dari Pastor Lee Jong-rak di Korea. Di Korea ada seorang pendeta yang bernama ini, Pastor Lee Jong-rak. Ya, Pastor ini kalau Bapak Ibu pernah dengar, dia dikenal dengan sebutan pendeta baby box. Pendeta baby box. Kenapa? Karena pendeta ini di gerejanya, ya, dia menyediakan sebuah tempat kotak begitu, ya. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang ini, ini nggak keluar ya di sini. Gambar yang kanan yang besar, ya, itu adalah box yang ditaruh di dinding gerejanya, ya. Kalau ada orang Korea Selatan yang memang tidak menginginkan bayinya, ya, banyak yang lahir dari perceraian, perkosaan, hubungan segara dan sebagainya. Mereka dapat memasukkan bayinya di kotak itu, kemudian dalam beberapa detik akan ada bel yang nyala, kemudian staf dari gerejanya akan keluar dan juga akan merawat bayi itu. Ya, kalau masih ada mamanya akan coba ditanyakan, ya, di konseling apakah masih bisa merawat kembali. Tapi kalau sudah tidak mau, itu akan dikumpulkan. Ya, dan selama hidupnya, pendeta Lee Jong-rak ini sudah menolong sekitar 1.500 bayi, ya, yang memang tidak
tidak dimaui oleh orang tuanya untuk dirawat oleh dia. Waktu saya baca-baca lagi kisahnya, saya pikir pendeta Lee ini hidupnya mungkin mudah ya, hidupnya mungkin enak begitu. Ternyata hidupnya nggak mudah, saudara. Waktu anak laki-laki pertamanya lahir, ada benjolan besar di kepalanya. Ya, ini kita bisa melihat yang di kiri bawah itu adalah gambar dia dan istrinya dan anaknya laki-laki. Ya, ada benjolan besar di kepalanya. Pada bulan yang keempat, benjolan itu mengalami infeksi dan ketika dibawa ke rumah sakit, anak itu kesulitan bernafas sehingga menjadi kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan di otaknya. Ya. Sehingga sampai besar, hidupnya sangat tergantung, bisa dikatakan dia sudah mati walaupun dia hidup. Yang bisa dilakukan cumalah mengedipkan matanya. Tentunya itu adalah saat-saat yang sangat menyedihkan dan sangat-sangat sulit bagi pendeta Lee. Ya. 14 tahun pertama anak ini terbaring di rumah sakit. Namun justru ini menjadi sebuah kesempatan bagi pendeta Lee untuk datang mengunjungi dan mendoakan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Sepanjang 14 tahun, banyak perkara baik terjadi. Banyak pasien di rumah sakit memintanya untuk berdoa. Dan dia menggunakan momen itu untuk menceritakan Tuhan Yesus. Sampai satu hari bisa ada 70 orang berkumpul bersama di rumah sakit untuk bisa berdoa. Saudara, ini sebuah cerita yang inspiratif bagi saya, ya, bahwa setiap kita yang sudah mengalami darah Kristus yang mahal, setiap kita yang sudah ditebus, maka kita pun wajib mengasihi sesama kita. Orang-orang yang tertinggalkan, tadi di dalam choir dikatakan orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang papa, ya, sesama anggota gereja kita. Sebagai sebuah wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan. Karena kita sadar bahwa dia sudah membayarnya dengan darah yang lunas. Kita bukan bayar dengan dicicil, saudara. Kita dibayar Kristus satu kali. Darahnya lunas dibayarkan untuk setiap kita. Maka wajiblah kita juga mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita manusia. Mari kita baca yang terakhir, setelah itu kita akan tutup dalam doa. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita baca sama-sama ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. 1, 2, mulai. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita berdoa. Tuhan, biar kami boleh tenang di hadapan Tuhan, mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami bukan karena kami cukup baik untuk dikasihi, bukan karena kami cukup layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan mengasihi kami pada saat kami masih berdosa. Tuhan yang sudah mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan seharusnya kami menuju maut, tetapi karena Tuhan mengangkat kami mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan-Mu di kayu salib. Karya itulah yang mendorong kami untuk boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Dan juga mendorong kami untuk bisa mengasihi sesama kami. Walaupun begitu sulit kami mengasihi orang yang melukai kami, tetapi biarlah dengan firman Tuhan yang sudah ada di dalam hati kami, kasih Tuhan yang sudah melawat kami dimampukan untuk bisa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Tuhan menolong setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memampukan kami untuk boleh terus bertumbuh di dalam kasih kami kepada Tuhan, di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar Tuhan yang boleh terus berbicara, memampukan kami di dalam menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.
Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita boleh bukan hanya mendengar, tapi kita melakukannya. Mari kita saling mengasihi di antara kita, terutama kepada orang-orang yang sudah melukai kita. Saya tahu itu tidak mudah, karena saya juga merasa itu tidak mudah, tapi mari kita belajar. Ketika kita gagal, mari kita terus belajar. Biarlah Allah Roh Kudus selalu menolong kita. Saudara, pada pagi hari ini kita juga akan memberikan tanda cinta kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Pada hari ini akan diedarkan persembahan kolektor oleh petugas, dan juga bagi mereka yang ingin melakukan transfer dengan QRIS, tempelan ini ada di dalam bangku-bangku, selipan bangku yang di depannya itu bisa, kalau mau QRIS bisa. Kami tidak belum ditempelkan di bangku sementara waktu. Saudara, puji-pujian dikenal sebagai orang Kristen, saling mengasihi sesama kita, sehingga orang-orang di luar yang tidak mengenal Kristus begitu melihat kita bahwa kita adalah orang Kristen, anak Allah. Kita satu dalam Roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Roh, satu dalam Tuhan, dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita, orang lain kenal kita anaknya. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan, menolong jiwa orang yang masih dalam gelap. Saling kasih mengasihi sesama kita, orang lain kenal kita anaknya. Pujilah Allah Bapa karena anugerahnya, dan bagi Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Pujilah Roh Kudus yang mempersatukan kita, saling kasih mengasihi sesama kita, orang lain kenal kita anaknya. Semua jemaat berdiri. Kita satu dalam Roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Roh, satu dalam Tuhan, dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita, orang lain kenal kita anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami datang mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang begitu ajaib, kasih Tuhan yang besar, yang menembus pemberontakan kami manusia yang berdosa. Tapi Tuhan mengasihi kami, bahkan untuk kami yang tidak layak dikasihi ini, anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mati untuk menggantikan kami. Oleh sebab itu setiap kali mengingat kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kami alami di dalam hidup kami, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan hari ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur, kami datang membawa persembahan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kami, mempersembahkan anak-Mu yang tunggal mati bagi kami. Oleh sebab itu terimalah persembahan ini, sucikan, kuduskan, berkati. Boleh dipakai untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Dan biarlah sebagai bentuk kasih kami kepada Tuhan, kami juga terus boleh belajar mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang memperkenankan hati Tuhan.
Dan hamba-Mu berdoa terus menyerahkan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh memimpin, menyertai kehidupan setiap jemaat. Tuhan yang memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, studi, bahkan gereja pelayanan kami di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga di dalam segala suasana hati jemaat kami yang berbeda oleh karena berbagai kesulitan, masalah, pergumulan yang dialami oleh jemaat. Sekali lagi, di dalam berbagai beban hidup yang dialami oleh jemaat, kami hanya datang kepada Tuhan, memandang kepada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menanggung beban pergumulan manusia yang paling besar, dan sudah bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, mengalahkan ketakutan dan pergumulan manusia yang terbesar, yaitu maut. Karena kami tahu hanya di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada penghiburan, di dalam Kristus ada kemenangan. Tolonglah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biar sekali lagi di bulan ini hati kami digairahkan, disemangati, digelorakan oleh Tuhan untuk mengingat cinta kasih Tuhan yang sudah mengasihi kami, sehingga kami juga dimampukan untuk kembali kepada kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan. Dan kami juga dimampukan untuk lebih lagi belajar mengasihi sesama kami, mengasihi suami kami, istri kami, orang tua, anak, mertua, menantu, keluarga, orang-orang di sekitar kami, bahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam persekutuan di gereja, sehingga hidup kami boleh semakin diubahkan serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian juga kami terus berdoa menyerahkan untuk orang-orang tua kami, jemaat lanjut usia yang ada di gereja. Tuhan yang terus boleh memimpin, memberikan kekuatan, kesehatan tubuh yang baik, bahkan berkenan mengaruniakan umur yang panjang, khususnya sukacita, damai, sejahtera dalam mereka menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Demikian juga kami serahkan gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh pimpin, menyertai gereja kami. Khususnya kami doakan untuk sekolah minggu di gereja kami hari ini merayakan ulang tahun yang ke-59. Biarlah Tuhan yang terus boleh berkati guru-guru sekolah minggu yang begitu setia melayani Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan terus boleh berkati, berikan hikmat di dalam mereka melayani, khususnya dalam mengajar setiap anak-anak yang ada di gereja ini yang Tuhan titipkan untuk digembalakan di sekolah minggu, supaya mereka sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar, pengenalan yang mendalam akan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan berkati sekolah minggu di gereja kami. Demikian juga kami mengingat bagi jemaat-jemaat kami yang sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, biarlah Tuhan berbelas kasihan, melawat, menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami panjatkan. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang maha sempurna, bahkan yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang sudah kami doakan, yang sudah mengajar kami untuk sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan doksologi, sudah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Allah Tritunggal, pohon selamat, sumber segala berkat. Terimalah berkat yang daripadanya. Kasih yang besar dari Allah Bapa, keselamatan yang tidak bersyarat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan yang kekal dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini untuk terus hidup belajar lebih mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang bisa bertemu kembali di minggu yang ketiga di bulan Februari 2023 ini. Saya terus berdoa supaya kita semua tetap di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, dan tetap di dalam penjagaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun kesulitan, pergumulan yang kita alami pada saat ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita memperhatikan. Apa sebelumnya ada yang baru pertama kali hadir beribadah? Di atas? Di bawah? Juga tidak ada. Ya, kita perhatikan warta keluarga Minggu tanggal 19 Februari 2023. Nah, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah secara ragawi. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang bisa berpartisipasi dalam ibadah pada hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah berbagian di dalam pelayanan kebaktian umum yang pertama ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Warta yang kedua berhubungan dengan Persekutuan PGTI yang akan mengadakan webinar melalui Zoom yang akan diadakan pada hari Senin besok tanggal 20 Februari 2023 jam 19.30 dengan tema Prospek Ekonomi 2023 dan 2024 dengan pembicara Dr. Mokhtar Riyadi. Jadi seluruh jemaat diundang untuk bisa sama-sama hadir di dalam persekutuan yang saya rasa cukup baik untuk memberikan kita informasi, memperlengkapi kita untuk kita tahu bagaimana kondisi dunia kita, khususnya ekonomi di sekitar kita pada saat ini. Warta yang ketiga, Persekutuan Doa Wanita PGTI akan diadakan pada hari Senin 27 Februari 2023 pukul 10.00. Pembicara Pendeta Paulus Kurnia dan tuan rumahnya adalah GSRI Kartini. Jadi setiap jemaat khususnya kaum wanita diundang untuk bisa hadir di dalam persekutuan ini, dan bagi jemaat yang berkeinginan untuk hadir harap mendaftar ke pengerja komisi wanita di gereja kita supaya bisa dipersiapkan dengan baik dan kita tahu berapa orang yang bisa hadir. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita ingatkan, kita juga menjadi tuan rumah yang baik dengan sama-sama hadir di dalam persekutuan ini. Lalu warta yang keempat, bagi jemaat yang belum melunasi iuran tahun 2022, mohon dapat segera melunasinya, dan jemaat yang ingin berkontribusi untuk iuran 2023 silakan mengisi kolom yang tersedia di papan pengumuman di lantai dasar. Jadi bagi kita yang ingin berbagian mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui iuran jemaat di tahun 2023 ini, ada kolom di papan pengumuman di bawah, kita bisa mendoakannya, kita bisa mengisi sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati kita masing-masing. Lalu warta yang kelima, mulai bulan Februari 2023 ini, kebaktian umum yang pertama, kebaktian umum yang kedua hanya diadakan secara ragawi. Tayangan secara live streaming
sudah ditiadakan dan kita sudah mulai lakukan di minggu pertama. Mohon jemaat dapat memperhatikan dan menghadiri ibadah secara ragawi. Jemaat yang membutuhkan rekaman ibadah dapat mengakses melalui channel YouTube GSRI Kartini mulai pukul 15.00 setiap hari minggunya. Jadi tidak ada live streaming, tetapi setiap minggu jam 3 sore rekaman kebaktian Umi yang pertama itu ditayangkan di YouTube GSRI Kartini. Warta yang keenam, yang terakhir, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas gereja kita melalui persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Kalau Tuhan terus menggerakkan hati kita untuk berbagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, di layar kita saat ini ada nomor rekening gereja, kita bisa mengirimkan persembahan kita tentunya dengan nama yang jelas, jenis persembahan yang jelas, juga untuk mempermudah majelis jemaat memberikan pelaporan pertanggungjawaban atas persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Jadi sekali lagi, tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, sampai kita jumpa lagi di dalam ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.